Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Oktavi Briana Wahid Aziza. Saya dari kelas PIAL 2B dengan NIM 12620620241. Saya mahasiswi dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan dosen pengampu Ibu Nanda Istiqomah MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Landasan Filosofis Pendidikan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Landasan Filosofis Pendidikan. Pengertian filsafat. Kata filsafat berkaitan erat dengan segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh manusia, bahkan tidak akan pernah ada habisnya karena memiliki dua kemungkinan, yaitu proses berpikir dan hasil berpikir. Adapun definisi filsafat menurut filosof, yang pertama adalah Plato. Plato mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang mutlak dari tangan Tuhan, atau disingkat dengan pengetahuan tentang segala yang ada. Kedua adalah Al-Farabi. Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang maujud dengan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang ketiga adalah Hasbullah Bakri. Hasbullah Bakri mendefinisikan filsafat dengan ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat pengetahuan tentang bagaimana hakikat sejauh yang dapat dicapai oleh manusia. Maka filsafat itu dapat kita simpulkan bahwa segala apapun mengenai alam semesta dengan yang bisa didapatkan dengan berpikir secara kritis. Cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika yaitu cabang filsafat yang mempelajari hakikat, realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi yaitu cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Landasan-landasan filosofis pendidikan. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Maka dari itu kita harus mengenal dahulu landasan itu apa. Landasan dalam KBBI bisa kita artikan sebagai alas, dasar, tumpuan, atau biasa yang kita kenal dengan fondasi. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua jenis landasan, yaitu yang pertama adalah landasan yang bersifat material, seperti contohnya berupa landasan pacu pesawat terbang dan fondasi bangunan gedung. Dan yang kedua adalah landasan yang bersifat konseptual, contohnya berupa dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta landasan pendidikan. Yang kedua, kita harus mengetahui arti dari filosofis. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui arti dari pendidikan. Hakikatnya, pendidikan tiada lain adalah humanisme. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah dianut. Dan kita membahas tentang peranan landasan filosofis pendidikan. Peranan filosofis pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Berdasarkan sumbernya, jenis landasan dapat kita identifikasikan dan kita kelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama landasan religius pendidikan, yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan, dan yang terakhir landasan hukum atau yuridis pendidikan.
Dari itu, upaya mengidentifikasikan dan mengelompokkan jenis-jenis landasan pendidikan dapat dilakukan berdasarkan sifat isi dari asumsi-asumsinya yang dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah landasan deskriptif pendidikan dan yang kedua adalah landasan preskriptif pendidikan. Fungsi landasan pendidikan, kita bisa mengambil contoh seperti suatu gedung dapat berdiri tegak dengan kuat apabila dinding-dindingnya, atapnya, dan sebagainya didirikan dengan bertumpu pada suatu landasan atau fondasi yang kokoh. Bila landasannya tidak kokoh, apalagi jika gedung itu didirikan dengan tidak tertumpu pada fondasi atau landasan yang semestinya, maka gedung tersebut tidak akan kuat untuk berdiri dengan tegak. Dan kemungkinan gedung itu miring dan retak-retak sehingga akhirnya runtuh dan berantakan. Demikian pula pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan mantap, benar, dan baik. Dan juga relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan, sehingga praktek pendidikan itu menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan pembangunan. Itu tadi pemaparan materi landasan filosofis pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.